Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil materi kami. Di sini materi kami berjudul tentang uji T2 sampel dan analisis varians. Uji T2 sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua data variabel sama atau berbeda. Formula untuk uji T2 sampel yaitu T hitung sama dengan X per 1 kurang X per 2 kurang mu1 kurang mu2 per akar alternatif 1 kuadrat per N1 tambah alternatif 2 kuadrat per N2, di mana alternatif 1 adalah varian sampel ke-1, alternatif 2 adalah varian sampel kedua. Selanjutnya ada contoh soal. Seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata waktu belajar antara dua kelompok siswa, kelompok A yang menggunakan metode pembelajaran tradisional dan kelompok B yang menggunakan metode pembelajaran online. Berikut data yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Teman-teman bisa lihat tabel data berikut. Ini tabelnya teman-teman. Selanjutnya kita tentukan apakah ada perbedaan rata-rata waktu belajar antara dua kelompok dengan menggunakan uji T2 sampel pada tingkat signifikan 0,05. Penyelesaian. Langkah pertama yaitu menyusun hipotesis 0 atau HO. Tidak ada perbedaan rata-rata. Hipotesis alternatif H1, ada perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua kelompok sama dengan mu1 dan mu2. Langkah kedua yaitu kita menentukan rumus uji T2 sampel. Rumus untuk uji T2 sampel adalah T hitung sama dengan X per 1 kurang X per 2 kurang mu1 kurang mu2 per akar alternatif 1 kuadrat per N1 tambah alternatif 2 kuadrat per N2. Dari selanjutnya, karena kita menguji hipotesis dua sisi, kita anggap mu1 kurang mu2 sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan rata-rata, sehingga rumusnya menjadi T hitung sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar Q1 kuadrat per N1 tambah Q2 kuadrat per N2. Langkah ketiganya menghitung nilai T. Masukkan data ke dalam rumus. X bar 1 sama dengan 4 jam, X bar 2 sama dengan 4,5 jam, Q1 kuadrat sama dengan 1,5, Q2 kuadrat sama dengan 2, N1 sama dengan 25, N2 sama dengan 30. T hitung sama dengan 4 kurang 4,5 per akar 1,5 per 25 tambah 2 per 30, T hitung sama dengan min 0,5 per akar 1,5 per 25 tambah 2 per 30, T hitung sama dengan min 0,5 per akar 0,06 tambah 0,0667 sama dengan min 0,5 per akar 0,1267. T hitung sama dengan min 0,5 per 0,3567 sama dengan min 1,40. Lanjut langkah keempat, menentukan derajat kebebasan. Derajat kebebasan untuk uji T2 sampel dihitung dengan rumus DF sama dengan dalam kurung alternatif 1 kuadrat per N1 tambah alternatif 2 kuadrat per N2 kuadrat per dalam kurung alternatif 1 kuadrat per N1 kuadrat per N1 kurang 1 tambah dalam kurung alternatif 2 kuadrat per N2 kuadrat per N2 kurang 1. Menghitung masing-masing bagian. Alternatif 1 kuadrat per N1 sama dengan 1,5 per 25 sama dengan 0,06. Alternatif 2 kuadrat per N2 sama dengan 2 per 30 sama dengan 0,0667. Dalam kurung alternatif 1 kuadrat per N1 tambah alternatif 2 kuadrat per N2 sama dengan 0,06 tambah 0,0667 sama dengan 0,1267. Sekarang kita hitung nilai pembagi. Dalam kurung A1 kuadrat per N1 kuadrat per N1 kurang 1 sama dengan dalam kurung 0,06 kuadrat per 25 kurang 1 sama dengan 0,0036 per 24 sama dengan 0,00015. Dalam kurung
A2 kuadrat per N2 kuadrat per N2 kurang 1 sama dengan dalam kurung 0,0667 kuadrat per 30 kurang 1 sama dengan 0,0044 per 29, sama dengan 0,00015. Sekarang kita hitung nilai DF. DF sama dengan dalam kurung 0,1267 kuadrat per 0,00015 tambah 0,00015 sama dengan 0,0161 per 0,0003 sama dengan 53,7. Karena DF harus bulat, kita bulatkan menjadi 54. Jadi langkah kelima untuk menentukan nilai tabel dengan tingkat signifikansi A sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 54. Jadi kita mencari nilai T kritis dari distribusi T. Berdasarkan tabel distribusi T, untuk DF sama dengan 54 dan A sama dengan 0,05 atau 2 sisi. Nilai T tabel adalah sekitar 2,004. Langkah 6 membandingkan nilai T. Nilai T hitung sama dengan 1,40. Nilai T tabel sama dengan 2,004. Karena nilai T hitung 1,40 berada dalam rentang penerimaan hipotesis 0 antara 2004 dan 2004, maka gagal menolak hipotesis 0. Langkah ke-7 yaitu kesimpulan dengan tingkat signifikansi 0,05, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu belajar kedua kelompok siswa. Selanjutnya yaitu analisis varian. Uji varians digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama, kemudian diterapkan untuk membandingkan beberapa populasi secara bersamaan. Jadi distribusi probabilitas yang digunakan dalam uji varians ialah distribusi F. Perbandingan simultan beberapa min populasi disebut dengan analysis of variance atau ANOVA, atau juga dengan uji F atau Fisher-Tropsch, di mana di dalam situasi tersebut populasi harus berdistribusi normal. Rumus uji F varian satu jalur atau one-way ANOVA, yaitu F sama dengan FA per VB sama dengan JKA per DBA, JKD per DB. Di mana FA sama dengan kuadrat antara kelompok, FB sama dengan kuadrat dalam kelompok, JKA sama dengan jumlah kuadrat antar kelompok, JKB sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok, DBA sama dengan derajat kebebasan antar kelompok, DBB sama dengan derajat kebebasan dalam kelompok. Berikut contoh soal. Peneliti ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar mahasiswa untuk mata kuliah manajemen dari jurusan manajemen bisnis dan kewirausahaan. Berikut kalian bisa lihat di sini ada tabel nilai akhir yang terdiri dari A1, A2, dan A3. Penyelesaian 1. Misalkan diasumsikan data di atas diambil secara acak, varian homogeni dan berdistribusi normal. Yang kedua, penguji hipotesis. A. H1. Ada perbedaan signifikan antara prestasi mahasiswa manajemen, bisnis, dan kewirausahaan. B. HO. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara prestasi mahasiswa manajemen, bisnis, dan kewirausahaan. Kemudian menghitung statistik. Setelah menghitung statistik, kemudian hitung kuadrat antar kelompok. Di sini menggunakan rumus JKA, yaitu JKA sama dengan sigma dalam kurung sigma T kuadrat per N kurang sigma XT kuadrat per N sama dengan 948 kuadrat per 12 tambah 956 kuadrat per 12 tambah 940 kuadrat per 12
kurang 2844 kuadrat per 12 sama dengan 224686,67 kurang 224676 sama dengan 10,67. Setelah itu hitung derajat bebas antar kelompok menggunakan rumus dBA sama dengan A kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. A merupakan N kelompok A. Setelah itu hitung rata antar kelompok KRA. Rumus KRA yaitu KRA sama dengan JKA per dBA sama dengan 10,67 per 2 sama dengan 5,33. Ketujuh, hitung jumlah kuadrat antar kelompok atau JKD. Berikut JKA sama dengan sigma XT pangkat 2 dikurang sigma dalam kurung sigma AT dipangkatkan 2 dibagi dengan N sama dengan sigma XT pangkat 2 yaitu 226.484 dikurangi dengan sigma dalam kurung sigma AT dipangkatkan 2 dibagi N yaitu 948 pangkat 2 dibagi 12 tambah 956 pangkat 2 dibagi 12 dan ditambah 940 pangkat 2 dibagi 12. Di mana hasilnya 226.484 dikurangi 224.684,67 sama dengan 1797,33. Kemudian langkah ke-8 yaitu hitung derajat bebas dalam kelompok di mana N dikurang A sama dengan 36 dikurang 3 hasilnya 33. Kemudian yang ke-9 hitung kuadrat rata-rata antar kelompok atau dalam kurung KRD di mana KRD sama dengan JKD per DBD. Hasilnya yaitu 1797,33 dibagi 3 dapatnya 54,47. Angka ke-10 yaitu mencari F hitung di mana F hitung rumusnya sama dengan KRA per KRD. KRA yaitu 5,33 dan KRD 54,47. Hasilnya yaitu 0,098. 11. Kriteria pengujian hasil F hitung dengan F tabel. Di mana F tabel sama dengan sigma dikali 5% dalam kurung dBA, DBD dalam kurung 2,33. Kemudian F hitung sama dengan 0,098 lebih kecil dari F tabel yaitu sama dengan 3,28. Interpretasinya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil F hitung sama dengan 0,098 lebih kecil dari F tabel sama dengan 3,28. Lampiran 4 berarti terima HO yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan. Presentasi mahasiswa manajemen bisnis maupun kewirausahaan. Terima kasih.